Halo semua, perkenalkan nama saya Antonia Angelik Ima dari kelas 9. Saya akan menjelaskan tentang kedatangan, koloni dan penjajahan bangsa Eropa. Pertama tentang jalur rempah dan jalur sutra. Jadi, mengapa dalam jalur perdagangan itu disebut dengan jalur rempah? Disebut dengan jalur rempah karena sebenarnya yang lebih dahulu membentuk jalur tersebut adalah daya tarik rempah-rempah Nusantara, di mana merupakan jalur bermula dari pencarian rempah-rempah yang tumbuh di Kepulauan Nusantara dan dibawa menuju dunia luar. Hal ini disebabkan daya tarik rempah sebagai komoditas utama perdagangan. Dan mengapa tidak disebut jalur sutra? Nah, jalur sutra ini merujuk pada jalur perdagangan yang menghubungkan Asia Tengah dengan Asia Selatan. Sedangkan jalur rempah menuju pada jalur perdagangan yang menghubungkan Asia dengan Cina, India, dan Timur Tengah. Sehingga jalur tersebut merupakan jalur sutra, melainkan jalur rempah. Akibat hal tersebut, jalur rempah menjadi salah satu pusat perhatian bagi bangsa-bangsa lain yang ingin memperebutkan dan ingin menguasai serta mengambil rempah-rempah tersebut. Salah satu efek yang terjadi dari perebutan tersebut adalah jatuhnya kota Konstantinopel. Kota Konstantinopel tersebut diperebutkan oleh Raja bin Saitum dari Romawi Timur yang dijajah oleh Turki dari Raja Mermaid yang kedua. Mereka merebutkan kota Konstantinopel karena kota tersebut memiliki letak yang sangat strategis dan juga berada. Karena itulah banyak negara yang ingin merebutkannya. Karena dengan merebutkan kota tersebut, mereka dapat menguasai perdagangan utama antara dua benua. Terdapat beberapa bangsa yang telah menjajahi serta mencari rempah-rempah melalui jalur rempah tersebut. Salah satunya bangsa Portugis dan bangsa Spanyol. Sekarang saya akan menjelaskan latar belakang dari bangsa-bangsa tersebut. Yang pertama, bangsa Portugis. Portugis merupakan bangsa Eropa pertama yang datang ke Asia dan melakukan hubungan perdagangan. Bangsa Portugis melakukan pelayaran untuk menemukan daerah sumber daya alam bahan perdagangan. Portugis telah berulang kali mendapatkan perlawanan dari bangsa Melayu dan Maluku hingga pada tahun 1512. Portugis berhasil mencapai Ternate yang kemudian memonopoli. Selanjutnya bangsa Spanyol. Bangsa Spanyol ini mencari penghasilan rempah melalui Samudra Atlantik. Para penjajah datang ke Indonesia, tepatnya di Maluku pada tanggal 8 November 1521. Namun kedatangan bangsa Spanyol di Maluku ditentang oleh Portugis yang telah datang terlebih dahulu. Hingga akhirnya Ternate yang dibantu bangsa Portugis keluar sebagai pemenang dan akibat kekalahan itu, sejak tahun 1535, bangsa Spanyol mulai tersisa dari persaingan, memperebutkan dominasi perdagangan rempah-rempah di Indonesia. Dapat kita ketahui bahwa terdapat beberapa alasan Portugis dan Spanyol datang ke daerah timur. Yang pertama, jatuhnya kota Konstantinopel. Semangat menaklukkan Islam di seluruh dunia. Semangat 3G, perkembangan ilmu pengetahuan, contohnya Kompas, buku yang berjudul Keajaiban yang Tersembunyi di Dunia Timur yang diciptakan oleh Marco Polo yang sebelumnya telah menjelajahi dunia dan menulis buku tersebut. Dan yang terakhir, teori yang menyatakan bumi bulat atau teori Kopernikus. Setelah perjalanan yang begitu lama, akhirnya kedua bangsa tersebut, yaitu bangsa Spanyol dan bangsa Portugis, melakukan sebuah perjanjian kesepakatan untuk menjelajahi samudra, yaitu perjanjian Tordesillas. Isi perjanjian tersebut adalah pelayaran di bagian barat yang akan dimiliki oleh Spanyol, sedangkan di bagian timur akan dimiliki oleh Portugis, di mana negara dan lain sebagainya akan menjadi kekuasaan pada masing-masing bangsa tersebut. Namun, Maluku menjadi tempat pertemuan keduanya setelah mereka mulai memisahkan dan membagi wilayah mereka, sehingga membuat kedua bangsa tersebut harus melakukan perjanjian lagi yang disebut dengan Perjanjian Saragossa. Penyatuan kedua negara membuat Belanda tidak dapat membeli rempah-rempah yang ada di kota Lisbon, karena merupakan wilayah Spanyol. Hal ini membuat Belanda berinisiatif mencari daerah penghasil rempah, agar perdagangannya kembali lancar. Selanjutnya, kita akan mengenai kolonialisme dan imperialisme. Kolonialisme itu sendiri merupakan penguasa suatu negara atas daerah atau bangsa lain dengan maksud memperluas negara tersebut. Terdapat beberapa jenis kolonialisme. Kolonialisme eksploitasi. Kolonialisme eksploitasi merupakan paham kolonialisme untuk mengeksploitasi sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan maksud mengeksploitasi sehingga dapat memeras tenaga para penduduk pribumi.
Yang kedua, kolonialisme deportasi. Kolonialisme deportasi merupakan paham penguasaan daerah untuk mendeportasi umumnya dari pidana yang melanggar hukum. Yang ketiga, kolonialisme penduduk. Kolonialisme penduduk adalah penguasaan suatu wilayah dengan cara menyingkirkan penduduk asli untuk digantikan oleh para pendatang. Selanjutnya, terdapat imperialisme. Imperialisme merupakan sebuah kebijakan di mana sebuah negara besar dapat memegang kendali atau memerintah atas daerah lain agar negara itu bisa dipelihara atau berkembang. Terdapat beberapa jenis imperialisme. Imperialisme yang pertama yaitu imperialisme kuno. Imperialisme kuno adalah imperialisme yang berlangsung pada zaman kuno sampai revolusi industri. Imperialisme ini menekankan memperluas wilayah suatu negara melalui penaklukan negara. Yang kedua, imperialisme modern. Imperialisme modern adalah imperialisme yang berlangsung setelah revolusi industri pada abad ke-19 sampai akhir Perang Dunia Kedua. Tujuannya adalah untuk penguasaan bahan baku industri dan perluasan wilayah pasar untuk memasarkan hasil industri. Dan yang terakhir, imperialisme ultramodern. Imperialisme ultramodern adalah imperialisme yang berlangsung setelah Perang Dunia Kedua sampai sekarang. Imperialisme ini menekankan penguasaan mental, ideologi, dan psikologi suatu negara kepada negara lain.